Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju? Apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk? Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya, ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita, makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis, dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang, berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan, tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan, maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas, dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh, begitu? Akan masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan, ya masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga, ya terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmas, dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya. Tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap laporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi itu. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna itu 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima sebuah kebijakan. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan. Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai P3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi P3K. Alhamdulillah mungkin seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang P3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu sudah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya sudah total semua. Makanya Insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai P3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai P3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Mau masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis buat ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 miliar lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu, supaya nanti artinya bisa kita data
berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 Bu, ya, yang paripurna Bu ya, 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati ada dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Okay. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Yeah. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu didapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, betul, tapi masyarakat itu melapor dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya, benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya, tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya, benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Rokan Hilir yang tadi awalnya dari 29,7
itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang tambah sakit Pak ya? Ya kan? Belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka tambah penyakit, tambah sakit ya? Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Ya benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, 1 orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin Bu ya dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi Bu ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, rekamedik elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, rekamedik elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android, bisa di-upload. Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah
bisa, hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu perumahannya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui Dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya? Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan. Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Sebelum menikah Boleh memang. sebelum menikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu. Dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya, ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu mendampingi 1 kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda, dan saya sedang berada di Puskesmas Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Masih dalam program kita bincang-bincang seputar pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, terutama pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, saat ini saya sudah bersama Kepala Puskesmasnya, pemirsa. Kita langsung saja akan berbincang dengan Ibu Nur Hayati, Kepala Puskesmasnya, kemudian juga Bu Dokter Romauli dan Pak Dokter Abdul Majid. Ya. Ya, pemirsa, kita langsung saja ke Bu Kapus dulu lah. Ya, Bu Kapus, saya ini orang Jawa nih, Bu, tapi saya memang pengen tahu bagaimana pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, dan saat ini saya ada di Puskesmas Panipahan. Iya, sebelumnya saya ingin tahu sedikitlah sejarah Puskesmas Panipahan ini. Bisa dijelaskan? Langsung aja ya, Pak. Ya, langsung saja, Bu. Puskesmas Panipahan ini sebelumnya ini dia berada di pusat kota, di tepi laut, itu berdiri tahun 1976. 76, Bu, udah cukup lama ya. Jadi karena keadaan alam abrasi, maka kebijakan dari pemerintah dipindahkanlah di daratan yang agak jauh dari laut. Didirikan
didirikanlah tahun 2021 satu gedung, yang gedung sebelah sana tahun 2021. Di tahun 2020 dibangun lagi gedung satu lagi, ini gedung terbaru. Puskesmas Panipahan ini ada binaannya 7 desa, 1 desa, 1 kelurahan. Yang terjauh itu Sungai Daun dengan Pasir Limau Gabas. Itu yang paling jauh askesnya. Di sini bila jangkauan yang paling jauh itu kadang kami memakai kendaraan roda 2. Kalau tidak bisa, kalau keadaan alamnya hujan, angin, banjir, kami kadang pakai bot atau pempang ke pasir atau ke Sungai Daun. Nah, ada 7 desa dan 1 kelurahan. Itu berarti puskesmas ini melayani berapa jiwa? Kami di sini jumlah penduduk kami 40.546 jiwa. Cukup banyak ya. Itu yang akan dilayani. Berarti berapa kakak kira? Kakaknya hampir 10.000. Hampir 10.000 kakak. Cukup banyak juga untuk melayani. Nah, saya lihat memang ketika saya sampai di sini kan puskesmas ini cukup boleh dikatakan kalau untuk standar puskesmas sudah seperti rumah sakit lah gitu ya. Saya ingin tahu juga fasilitas apa yang ada di sini. Di sini kami mempunyai semua staf itu sejumlah 196 orang. 196. Sama yang di desa. Jadi kan ada di pegawainya sebanyak 66 orang. Yang P3K dari tahun 2023 sebanyak 64 orang. Dan yang TKS-nya itu sebanyak 86 orang. Jadi sama yang di desa itu total 196 orang. Jadi dokter umum itu ada sekitar 5 orang, dokter gigi 1 orang. Kalau sini puskesmas kami ini melayani UGD 24 jam rawat inap. Tapi kami cuma ada dokter umumnya 5 orang. Yang satu lagi di desa di Pustu yang ada di kota. Selebihnya melakukan pelayanan di sini 24 jam dokternya. Nanti mereka masuk ke pelayanan UGD rawatan. Habis itu paginya masuk ke poli umum. Kalau polinya di sini ada poli umum, poli PTM, lansia, poli gigi, poli KIA KB. Habis itu pelayanan gizi, masalah stunting, PHBS, imunisasi. Itulah yang ada poli jiwa pun ada di sini. Nah, bagaimana dengan kelengkapan alat kesehatan sendiri? Kelengkapan alat, Pak, alhamdulillah kalau untuk sementara, kalau setara puskesmas alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang kurang lagi, yang butuh kali itu kami masalah alat-alat kadang sejenis oksigen. Karena mungkin akses ke sana kan agak jauh, jadi kami mencari oksigen itu harus membutuhkan kirim ke Tanjung Balai, entah ke Rantau Perapat, yang agak oksigen lah kadang, Pak. Berarti itu kebutuhan masih dianggap kurang lah ya. Kalau ambulan alhamdulillah 2 kami punya. Sudah punya ambulan juga. Tapi kalau bisa ada 1 tambah lagi. Kalau nambah, saya juga mau nambah, Bu. Maksudnya bukan nambah apa-apa gitu ya. Soalnya gini, Pak, mengapa kami mau minta nambah lagi, Pak? Soalnya gini, kadang 1 hari dalam 1 bulan, 1 hari itu, Pak, kadang mau 2-3 orang kadang dirujuk, Pak. Begitu. Kadang yang ini pergi. Supir yang ini dah ngantar, nanti itu lagi mau pergi juga, ada lagi yang mau dirujuk. Tapi saya lihat kan di sini, Bu, Panipahan ini ketika saya masuk lah gitu ya, ini lebih pada kota terapung begitu kan, dan kebutuhan terhadap ambulan ini gimana, Bu? Kami alhamdulillah karena kami dekat dengan Sumatera, jadi kami membuat kerjasama dengan BPJS di Rumah Sakit Umum Rantau Perapat Sumatera Utara. Alhamdulillah mereka mau, jadi makanya ambulan ini akses kami untuk membantu masyarakat pakai ambulan lah merujuk pasien ke Iya. Kalau kami ambulannya langsung ke Bagan Api keburu lama lah, Pak. Jadi alhamdulillah Sumatera Utara Rumah Sakit Rantau Perapat itu mau kerjasama dengan Puskesmas Panipahan. Jadi apapun kasusnya
apapun kemauan pasien yang seandainya dia mau ke Rantau Perapat, silakan ke Rantau Perapat. Oh, Tapi gitu. kalau seandainya pasiennya dia mau ke Bagan Api, kami nunggu keadaan peri lah Pak, angkutan. Berarti kalau yang ingin dirujukan ke Bagan Siapi Api berarti harus menggunakan peri. Peri ya. Oh ya, oke. Angkutan yang digunakan untuk bisa sampai ke pelabuhan gimana Bu? Karena kan jarak di sini ke sana cukup jauh juga. Itu kadang kalau yang pasiennya yang agak-agak parah sekali gitu ya Pak ya, itu pakai VR ya Pak ya. Oke. Oke. Kalau yang dia agak-agak apa dia kan pakai roda 2 aja. Oke, saya lanjut ke Bu Dokter lah dulu ya, Bu Dokter Romauli. Bu Dokter, untuk memberikan membangun kesehatan di masyarakat, terutama di kecamatan lah gitu ya, atau di penipahan inilah gitu ya. Bentuk pelayanan yang diberikan seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Seperti lebih ke edukasi sih Pak. Lebih ke edukasi, kan banyak di sini masyarakat yang kurang pengetahuan. Contohnya kasus stunting sini lumayan banyak ya Pak. Ya. Jadi kadang kami melakukan penyuluhan di posyandu-posyandu tentang bagaimana cara pencegahan stunting dan kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, kelas balita seperti itu Pak. Yang biasanya kan masyarakat mungkin kita tahu lah masyarakat kita pada umumnya di desa itu masih berpendidikan rendah gitu ya. Mereka masih kurang ada ketertarikan untuk berobat ke fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah seperti puskesmas ini. Nah, bagaimana puskesmas sendiri menarik mereka, pelayanan seperti apa diberikan pada mereka agar mereka mau berobat ke sini? Apa yang dilakukan program pelayanan yang dilakukan? Kalau misalkan memang beberapa masyarakat di sini yang pertama itu lebih ke pengobatannya itu ke orang pintar. Orang pintar lah ceritanya gitu. Nanti kalau misalnya udah kurang memuaskan gitu baru datangnya ke kami gitu kan. Nah, paling kita lebih ke waktu ada posyandu kita edukasi sih Pak, edukasi. Lalu kadang kami tuh kadang door to door tuh Pak. Yang kadang masyarakat ada misalnya contohnya pasien ini udah memiliki penyakit yang parah, tapi tidak mau berobat ke kami datangi ke rumahnya Pak. Datangi ke rumahnya, nanti kita edukasi lagi. Memang nggak gampang sih Pak. Kadang mereka ada yang mau, kadang ada yang enggak gitu. Cuman ya kita terus kontrol datang ke rumahnya gitu Pak. Kemudian apa yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat? Izin Pak ya, nambahkan dari Bu Mama. Kadang kami Pak untuk menarik pelanggan kami ke masyarakat ke berobat puskesmas Panipan ini, kadang kami menggalakkan juga masalah BPJS, kartu sehat. Oke. Gratis. Jadi kami supaya mereka mau untuk menarik datang ke puskesmas Panipan ini, kami cari siapa yang belum punya kartu BPJS. Oke. Jadi kalau yang belum punya kami daftarkan, kami kerjasama laporkan ke dinas kesehatan, ke dinas sosial. Jadi mereka alhamdulillah lah sampai sekarang ini masyarakat Pasir Lima Kapas ini udah mulai hampir punya BPJS yang non prabayar itu yang dari pemerintah. Dari pemerintah, Jadi mereka dengan adanya adanya usaha kami membuat mereka dapat kartu BPJS tersebut. Mereka ringan langkah untuk datang ke puskesmas. Lagipun datang ke puskesmas mereka kalau ada kartu BPJS tidak 1% pun tidak ada pemungutan. Kalau seandainya mereka berobat di luar tempat praktek mandiri, otomatis mereka akan menggunakan biaya yang besar. Betul Bu. Di sini juga kadang kalau mereka dirawat menggunakan BPJS, mereka dokter kami 24 jam. Itulah Pak kami. Kadang di posyandu, kadang kami pas turun ke posyandu kami kasih imbauan ke masyarakat yang belum punya kartu BPJS, silakan kalau ada kapitasi untuk pendaftarannya kami daftarkan Pak. Selain dari pelayanan yang lain, kartu BPJS inilah Pak yang bisa mereka, alhamdulillah lah karena ada itu mereka rajin datang ke puskesmas berobat. Berarti salah satu hal yang bisa menarik mereka yang dilakukan oleh menarik masyarakat untuk berobat ke puskesmas. Kita tahu memang masyarakat sendiri memang tingkat pendidikannya mungkin masih rendah, yang masih belum mengerti, belum paham tentang manfaat dari berobat ke puskesmas.
Salah satunya dengan membantu mereka untuk mendapatkan kartu BPJS yang memang yang gratis gitu ya, yang program gratis di pemerintah itu. Habis itu kadang kami Pak, kalau udah mereka mempunyai kartu BPJS itu ada program dari BPJS juga masalah Prolanis namanya Pak, pemeriksaan gratis, kadang Kesmas di Posyandu ada juga. Jadi mereka senang lah rasanya, habis itu melakukan senam, setiap minggunya kami ada senam. Oh, ada senam itu melibatkan masyarakat. Oke, berarti mengundang ini instruktur juga berarti ya? Strukturnya dari Puskesmas juga. Ada juga instruktur Puskesmas ini yang oh ya, oke baik. Ya, saya ke ini lagi Pak Dokter Majid nih ya. Di antara bertiga nih Pak Dokter ini yang paling ganteng saya tengok gitu ya. Di antara bertiga maksudnya Pak. Jangan dibandingkan dengan saya gitu. Saya kalah gitu. Ya, Pak Dokter Abdul Majid ya. Ini saya ingin tahu juga nih program-program apa yang diterapkan di Puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja program yang diberikan? Program pada umumnya pada Puskesmas pada umumnya Pak, kita ada posyandu yang terintegrasi, yang mana di setiap posyandu itu kita melakukan pelayanan sekaligus, dari balita, kemudian ibu hamil, lansia, dan promosi kesehatan sekaligus laksanakan. Jadi sekali melaksanakan kegiatan itu, jadi masyarakat bisa datang dan melakukan pemeriksaan itu sekaligus, anak bayinya, ibu hamilnya, lansianya, sekalian melakukan penyuluhan Pak. Konsepnya seperti itu. Kemudian untuk tambahan kegiatan yang seperti kata yang Buka Pos tadi kayak Prolanis, itu kan kegiatan dari BPJS, tapi dilakukan di Puskesmas di luar jam pelayanan. Di luar jam pelayanan? Iya, di luar jam pelayanan. Jadi setiap sore biasanya itu Pak. Yang senam tadi ya, termasuk senam tadi ya. Apa saja program Prolanis selain senam? Apa ada program lainnya? Pemeriksaan Pak. Jadi, pemeriksaan tadi. Jadi kita senam dulu, baru kita lakukan pemeriksaan. Jadi kan ada kaitan apakah telah melakukan senam itu perubahan terhadap gula darah, terhadap tekanan darah, gitu Pak. Nah, kita lihat di sini juga kan di mana-mana pula mungkin yang masalah kebersihan lingkungan dan sebagainya jadi masalah bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat akan kesehatan itu juga kebersihan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesehatan termasuk rendah lah mungkin, masih banyak yang masih kurang pendidikan ke kesehatan lingkungan. Nah, apa yang dilakukan oleh Puskesmas sendiri programnya? Kalau terkait dengan PHBS Pak atau kesehatan lingkungan itu, jadi kita sudah melakukan penyuluhan sebaik mungkin. Mungkin karena geografis Pak ya, terutama di daerah yang panggung itu, jalan kampung ini, jadi sulit untuk dicari solusinya Pak. Karena sampah yang mereka buang itu akan hanyut sendiri kalau pasang itu naik atau dalam. Terkait yang paling sulit sekarang itu adalah masalah jamban Pak. Jamban misalkan dari data yang ada dari 1000 KK hanya 2.800 yang jambannya itu yang memiliki septic tank. Selainnya itu cemplung ke laut. Karena tadi diharapkan buat dibawa oleh air laut, ada pasang gitu ya. Pak. Dan sebagian itu yang bagian daerah-daerah yang daratan seperti ini itu yang menggunakan ini. Ada juga yang langsung ke dari dekat pohon belakang rumah. Itu WC terbang namanya. Masih ada WC terbang rupanya. Masih Pak, di daerah Sungai Daun. Iya. Kalau terkait air Pak, di sini kita menggunakan sumur bor. Itu bagian daerah sumur bor. Kemudian kalau yang di daerah sini ini mereka menggunakan air sumur atau air kering itu, kemudian digali, mereka gunakan untuk mandi. Kalau untuk minum biasanya air hujan. Tapi kalau musim-musim kemarau ini biasanya orang ini air depot itu yang minum. Kebetulan sudah ada beberapa depot ada di Panipahan. Iya. Kan tidak semua pasien ini yang bisa datang ke Puskesmas, misalnya memang yang punya sakit parah misalnya gitu, orang yang sudah lansia gitu ya. Tapi dia ingin berobat ke Puskesmas tapi tidak bisa datang karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Adakah program-program kunjungan langsung dokter ke rumah pasien yang mengalami yang sakit parah yang tidak bisa datang ke? Ada Pak. Seperti apa itu ya? Seperti PTM biasanya kan biasa gini, kalau dilakukan posyandu rata-rata kan ada data. Iya. Bagian tidak datang biasanya dikunjungi. Kemudian juga kabar dari teman-teman yang datang, oh ini ada sakit parah katanya. Itulah kesempatan untuk kunjungan ke rumah. Kondisinya. Kalau sekiranya perlu ke Puskesmas, mau kita arahkan ke Puskesmas. Gitu. Rujukan ya harus ke Puskesmas. Berarti
pihak puskesmas atau dokter bisa datang ke rumah pasien tadi, mungkin dilakukan pelayanan kesehatan yang di tempat begitu. Di tempat. Oke, berarti ada juga seperti itu ya. Ya bagus sekali, karena itu memang memudahkan bagi masyarakat, dan itu juga memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih diharapkan masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin pada kondisi yang berhalangan begitu ya. Kalau yang jauh seperti Sungai Daun dengan Pasar itu Pak, itu bidan desa kami. Bidan desa ada, pustu juga ada berarti ya? Ada. Oh. Ada. Nah, ada enggak Bu? Saya kembali kepada Bu Kapus. Adakah kasus besar di sini yang memang membutuhkan pelayanan penanganan cukup besar? Adakah kasus-kasus penyakit yang besar di sini yang pernah terjadi? Banyak, Pak. Salah satunya mungkin yang terdekat lah, mungkin pernah terjadi. Maksudnya kasus besar kalau seandainya yang membutuhkan operasi selalu, apalagi pada ibu hamil, dia kadang dia udah tak bisa ditolong. Kadang pasiennya gini Pak, kadang dia dalam pemeriksaan tiap bulan, ibu hamil itu datang periksa ANC-nya, periksa kehamilan tiap bulan ke puskesmas. Itu udah ada riwayat tanda-tanda dia nggak bisa melahirkan di puskesmas, entah sama bidan desa, itu udah kami arahkan. Tapi kadang pengetahuan masyarakat yang kurang, dia ngotot juga bisa melahirkan di rumah bidan, PMB, tadi puskesmas. Akhirnya pas sudah ditolong di rumah bidan nggak bisa, ternyata lahir. Akhirnya rujuk juga. Kadang ada juga Pak, dia kan kadang udah di akhir riwayatnya udah sakit parah kayak kanker apa, dia pikirnya puskesmas ini lengkap semua alat gitu lah Pak, rujuk juga. Baik, oke. Nah Bu Kapus, kalau wabah bagaimana? Pernah terjadi wabah sini? Oh, wabah itulah satu wabah yang kami selalu dari tahun 2020 lagi tuh Pak. Wabahnya itu seperti malaria. Bagaimana penanganannya? Penanganannya itu kami kalau dari puskesmas dengan masyarakat pun dengan kepala desa ada cukup kiat kami sudah untuk seperti penyemprotan dinding, penyemprotan asap, pendataan, pemeriksaan langsung, itu pembagian kelambu udah kami buat. Baik. Tapi tetap kasus naik. Salah satunya yang tidak bisa turun kasusnya itu kami tengok PHBS-nya Pak. PHBS berarti itu salah satu yang harus memang ada kesadaran masyarakat berarti harus lebih ini ya, tapi puskesmas sudah melakukan usaha-usaha untuk melakukan penyuluhan dan bagi kelambu. Oke, baik. Apa juga semua Pak, bagi penaburan obat jentik untuk khusus malaria sudah dilakukan juga. Baik Bu Kapus, Bu Dokter, Pak Dokter, kita memang waktunya tidak terlalu panjang ya, tapi bincang-bincang ini sebenarnya cukup menarik. Mungkin suatu saat nanti kita akan berbincang lagi. Kita berpisah dulu Bu, tapi apapun yang informasi yang kami dapatkan ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terutama di puskesmas dari Panipan ini melakukan pembangunan di bidang kesehatan, terutama pelayanan kepada masyarakat. Nah pemirsa, cukup sudah begitu pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu pembangunan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir, dan saat ini bersama Puskesmas Panipan. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.